Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang di doa Santa Agnes. Hari ini kita mau berdoa bersama dengan Bapak Ilham dan Ibu Lucy. Mereka bersyukur atas rahmat kasih Tuhan terhadap keluarganya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sekian lama kita sudah live streaming selalu. Kita tidak bertemu, tapi kita bisa saling melihat di dalam doa ini. Doa yang tiap-tiap minggu kita adakan. Kita bersyukur untuk itu, dan kita juga masing-masing mempunyai intensi sendiri, yaitu mau mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Kita tahu bahwa masa sekarang sangat sulit untuk kita. Masa sekarang kita harus banyak-banyak untuk bersabar diri, menahan diri, dan yang paling penting yaitu kita taat pada firman Tuhan. Hari ini Tuhan banyak mau berbicara dengan kita. Ia ingin memberikan kepada kita suatu gambaran mengenai syukur. Untuk itu, marilah kita sama-sama belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi saya pribadi ingin sekali mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk kita belajar bahwa bulan ini, bulan apa? Bulan November. Bulan November itu kita mendoakan arwah. Nah, kenapa kita orang Katolik mendoakan arwah? Apakah karena kita percaya bahwa ada setan, ada roh-roh halus dan sebagainya? Untuk itu nanti kita akan mengambil waktu sedikit. Kita akan bicara mengenai katekese, ya. Katekese Gereja Katolik. Kenapa kita orang Katolik mau mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Kenapa orang Protestan, Kristen lain tidak mendoakan itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih, mari kita hening sejenak, kita mengajak Tuhan untuk mau hadir bersama-sama dengan kita, untuk kita bisa lebih merasakan kasih-Nya di dalam doa rukun kita. Mari kita dengarkan lagu pembukaan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, doa rukun hari ini kita mau belajar untuk bisa bersyukur. Dan kebetulan karena bulan ini bulan November, maka saya mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita orang Katolik menghargai apa dan melihat bagaimana orang yang sudah meninggal. Mengapa kita orang Katolik mendoakan mereka? Untuk itu, mari kita satu dalam doa pembukaan. Bapa
kami bersyukur kepadamu bersama Bapak Ilham dan Ibu Lucy. Mereka mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepada mereka atas rahmat kasih-Mu kepada mereka di tahun ini, dan kami percaya di masa yang akan datang. Bapa, hari ini kami mau duduk mendengarkan sabda-Mu. Kami mau bagaimana Engkau berbicara kepada kami melalui orang Samaria yang mau datang kembali mengatakan bahwa ia sudah sembuh untuk mengucapkan syukur padamu. Bapa, bantulah kami agar kami bisa merasakan bagaimana untuk mengucap syukur. Bagaimana kami bisa mengucapkan terima kasih. Bagaimana kami bisa menghargai semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk itu, marilah kami ingin agar supaya kami bisa selalu bersama-sama denganmu merasakan kasih-Mu. Semua ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah pertemuan kami dari awal sampai akhir nanti, agar supaya kami bisa mendapatkan penerangan dan juga kami bisa menghargai apa yang telah kami dapatkan. Semua ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi ketika telah menyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang kita sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan diri." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, selamat malam. Setelah kita mendengar tadi bacaan, maka ingin saya sampaikan bahwa hari ini Tuhan menyapa kita dengan mengatakan kepada kita, apakah kita berada di dalam 9 orang kusta, ataukah kita adalah 1 orang kusta yang notabene adalah Samaria, yang kembali untuk memperlihatkan pada Tuhan bahwa Tuhan, terima kasih saya sudah sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, doa hari ini kita dengan keluarga Pak Ilham dan juga Bu Lucy mau mensyukuri, dan doa ini luar biasa ketemu dengan bacaan kita, yaitu bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dari 10 orang kusta, 1 yang kembali. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya sangat berharap untuk saya pribadi, saya bisa kembali menjadi 1 orang Samaria tadi. Tapi seringkali kita susah untuk melakukan hal itu. Untuk mengucapkan terima kasih itu susah sekali. Apalagi kalau kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang bertentangan dengan kita, atau kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Tapi Tuhan Yesus hari ini memberikan kepada kita suatu pengajaran, yaitu mari kita berterima kasih. Nah, selain malam ini kita ingin berbicara mengenai syukur, saya ingin membawa teman-teman untuk kita berbicara mengenai bulan ini, bulan November. Bulan ini ada yang spesial di sini. Bukan karena istri saya dipanggil Tuhan bulan November, bukan. Tapi dari kalender liturgi, dalam bulan ini ada 2 peristiwa yang harus kita selalu doakan, selalu jalankan. Yaitu pertama, kita Katolik mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang kita doakan untuk arwah. Kemudian di bulan ini juga adalah permulaan memasuki masa Advent. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya lebih mau fokus pada bulan mendoakan arwah. Kenapa? Karena banyak pertanyaan dari Kristen lain yang bukan Katolik. Mereka bilang kita orang Katolik itu
kenapa mendoakan orang yang sudah mati? Mari kita lihat dari tradisi gereja kita. Gereja Katolik, kita percaya, kita mempelajari bahwa gereja Kristen yang pertama adalah gereja Katolik. Karena Petrus langsung dari Yesus mengatakan, engkau Petrus adalah batu karang. Batu karang ini akan dibangun gereja. Dan Petrus adalah paus yang pertama. Ini tidak bisa dipungkiri. Kemudian paus itu hanya ada di gereja Katolik Roma. Nah, kita masuk pada bulan arwah ya, supaya jangan terlalu jauh melenceng-melenceng kiri kanan, kita memfokus pada itu. Kenapa kita orang Katolik mendoakan arwah? Apakah Alkitabiah ataukah tidak? Jawabannya sangat amat Alkitabiah. Kalau di dalam Perjanjian Lama, memang kita hanya mengutip di kitab 2 Makabe, bisa dicatat 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai 45. Nah, ini persoalannya. Kita mengutip dari 2 Makabe, tapi Kristen lain itu tidak kenal Makabe. Karena Makabe, kitab Makabe ada di Deuterononika. Nah, Kristen lain itu tidak ada kitab Deuterononika. Disinilah perbedaan yang sangat menyolok, sehingga kita orang Katolik mempercayai bahwa mendoakan arwah itu ada nyambungnya. Sedangkan mereka itu tidak pernah baca kitab Makabe. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, umat Santa Agnes ini, jangan kita berdebat dengan mereka mengenai hal itu. Karena apa? Karena mereka tidak ada kitab itu. Jadi pada saat kita buka kitab itu, mereka bilang, saya tidak ada kitabnya, saya tidak tahu. Begitu, itu awalnya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita bisa mengutip beberapa ayat yang bercerita mengenai arwah. Ya, bisa kita catat di dalam Wahyu 21 ayat 27. Di sana dikatakan sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis tidak bisa masuk ke dalam surga. Nah, siapa di dunia ini yang 100% tidak najis? Najis dalam perkataan, dalam perbuatan, dan kelakuan. Tidak ada. Semua manusia pernah berbuat dosa. Ya, sehingga kita semuanya najis. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Hanya dengan kasih karunia Yesus Kristus kita bisa masuk surga. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara kasih, Gereja Katolik mengajarkan kepada kita yang disebut api pencucian. Ya. Nah, di dalam api pencucian atau yang disebut purgatorium ini, disitulah kita mendapatkan bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita diizinkan masuk ke kerajaan surga, ke surga itu melalui jalan ini. Karena kita orang berdosa, sehingga kita butuh didoakan. Ada seorang pastor mempunyai perumpamaan yang sangat bagus, yaitu kita ini sama anak-anak yang baru lahir. Kalau kita butuh orang lain untuk membersihkan. Kalau kita mau makan, kita butuh orang lain untuk memberikan makanan. Nah,
pada saat kita masuk atau kita meninggal, kemudian kita masuk ke api pencucian itu, kita tidak bisa lagi menebus diri kita. Hanya kemurahan Tuhan Yesus. Di Gereja Katolik kita percaya ada orang kudus. Orang kudus yaitu orang yang diberikan kasih karunia Tuhan sehingga ia langsung masuk ke surga. Tapi kalau misalnya saya meninggal, Robi, ini saya siapa? Apakah Tuhan memberikan saya satu kasih karunia sehingga saya masuk surga? Puji Tuhan. Tapi saya punya dosa sehingga saya harus masuk ke purgatorium itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena perjalanan ini sehingga kita orang Katolik itu harus didoakan. Maka bulan 11 dijadikanlah bulan doa untuk arwah. Ada lagi ayat yang memperkuat apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu di 2 Timotius. 2 Timotius bab 1 ayat 16 sampai 18. Di sana kita bisa baca sama-sama, yaitu bagaimana Paulus itu mendoakan sahabatnya Onesiphorus. Ya, Onesiphorus ini adalah sahabat Paulus yang sangat baik dengan Paulus, dan Paulus mendoakan dia. Mari kita lihat ya. Ayat 16. Tuhan kiranya menganugerahkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma. Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ini ayat yang kita harus pegang, bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak masalah. Ya, kalau kita lihat perjanjian lama, yaitu kitab Makabe. Makabe itu dari tafsiran dikatakan 35 tahun sebelum Masehi, ya, itu hiduplah Yudas Makabe. Jadi sebelum ada Yesus sudah ada sistem mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian bisa kita lihat pada doa syukur agung di gereja kita. Setiap kali doa syukur agung itu didoakan orang yang sudah meninggal. Nah, teman-teman sekalian, doa syukur agung itu lebih tua usianya daripada Alkitab. Kenapa dikatakan begitu? Karena doa syukur agung itu tata cara doa orang para rasul pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, kita tetap harus mendoakan orang yang sudah wafat. Oke? Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermakna, bisa memberikan kekuatan pada iman kita, bahwa mendoakan orang mati itu harus di dalam gereja Katolik. Amin. Ya. Oke, sekarang marilah kita menyiapkan diri kita masuk dalam doa umat. Untuk itu, mari kita hening sejenak, kita melihat kembali bagaimana Tuhan menjamah kita hari ini. Tuhan mau agar kita bisa merasakan kasih-Nya dengan ucapan terima kasih atau dengan ucapan syukur. Mari kita hening sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur padamu
hari ini Engkau telah memberikan kepada kami rahmat kasih-Mu. Kami mau berdoa untuk gereja kami, di mana di masa pandemi ini kami merasakan begitu banyak orang merindukan untuk pergi ke gereja, terutama mereka yang lansia. Tetapi mereka tidak diperkenankan karena mereka sangat rentan dengan penyakit ini. Bapa, kiranya secepatnya masa pandemi ini bisa secepatnya berlalu, sehingga umat Katolik bisa kembali ke gereja seperti sedia kala dan bisa berkumpul kembali memuji nama-Mu. Semua ini ya Bapa, kami percaya Engkau mau menjamah para lansia, para orang-orang yang tidak sempat ke gereja. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk Bapak Ilham dan Ibu Lucy. Bapak, terima kasih Engkau telah memberikan mereka rahmat kasih-Mu yang luar biasa di tahun-tahun lalu, sehingga mereka mau mensyukuri apa yang telah Engkau berikan pada malam ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada kami, rasa syukur itu bisa juga dirasakan oleh semua orang, terutama keluarga terdekatnya. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau juga berdoa untuk teman-teman kami di rukun kami ini yang sedang sakit. Bapak, jamahlah mereka agar semua sakit penyakit di dalam diri mereka bisa Engkau angkat ataupun Engkau bisa ringankan, sehingga ia selalu merasakan berada di dalam rangkuman kasih-Mu, di dalam pelukan kasih-Mu, dan di dalam naungan sayap-sayap cinta-Mu. Marilah kita mohon. Demikianlah permohonan-permohonan kami. Barangkali semua umat mempunyai permohonan sendiri. Untuk itu, marilah kita hening sejenak. Kita mengajak Tuhan untuk Tuhan berkarya di dalam diri kita semuanya. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk mamanya Bumi, saudari kami yang sedang sakit, Bapak Franz Sumiadi yang hari Kamis besok akan dioperasi bypass. Semoga semua mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga mereka dapat kembali pada keluarganya. Terima kasih Bapa untuk itu. Marilah kita mohon. Demikianlah permohonan-permohonan kami. Semoga permohonan ini berkenan di hati-Mu dan juga memberikan kasih kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami akan menggabungkan doa-doa kami dengan doa yang Kamu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita telah sampai ke puncak doa rukun kita. Semoga Tuhan selalu berkenan memberikan kebaikan kepada rukun kita ini. Mari kita satu dengan doa penutup. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan penyadaran kepada kami. Begitu pentingnya rasa syukur itu, begitu pentingnya rasa terima kasih, dan juga
Engkau telah memberikan kami gereja Katolik, di mana kami bisa belajar untuk mencintai orang yang telah pergi, orang yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa selalu mendoakan mereka walaupun mereka sudah jauh di sana. Karena kami percaya bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan sorga, sebagaimana kami juga nanti akan masuk ke sana. Bapa, bantulah pemahaman iman kami, sehingga kami bisa selalu memuliakan nama-Mu melalui gereja Katolik. Terima kasih ya Bapa, atas apa yang Kau berikan kepada kami hari ini, dan juga atas pertemuan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita menunjukkan tanda kebesaran Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.